kata-kata yang paling menyedihkan untuk aku ya. Itu sih. Aku adalah penyebab kematian kakakku sendiri. Kalimat apa yang pernah paling sakit kamu dengarkan dan kalimat apa yang pernah kamu sampaikan ke orang itu dan menurut orang itu sakit banget, Boy? Kembali di Gasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tanananet. aku itu belibet ngomong, Boy. Anjay. Jadi gini, Boy. Apa ya? Nggak, Win, kira-kira orang percaya nggak ya? Kita itu nggak pernah nyiapkan pembahasan. Kadang-kadang ada inspirasi dari orang lain. Tapi nggak penting juga sih ya. Kadang-kadang Apa ya kita butuh orang percaya nggak percaya? Aku ngapain ya? Aduh salah. Jalan. Sudah. Itu tadi, Boy. Pernah nggak kamu Anjir. kalimat tersakit apa yang pernah kamu dengar dari orang dan kalimat apa yang Oke. yang menurutmu paling sakit pernah kamu sampaikan ke orang? Ujung-ujungnya ke mental health nih. Hainal gue. Anjir, bisa aku Langsung bullying. Langsung bullying. Iya sih. Kalau aku paling menyakitkan itu di saat meninggalnya kakakku. Pernah cerita nggak kok? Pernah sih, tapi aku samar-samar. Ya, dan nggak tahu sih aku tuh setelah aku pikir-pikir kayaknya aku salah deh, sering mendeklar ke orang-orang aku pernah stres, pernah depresi. Tapi aku masih mencari apakah itu disebut depresi. Jadi saat itu kakakku meninggal. Intinya singkat dulu aku tinggal sama keluarga aku bersama almarhum kakakku. Aku kelas 3 SMP, kakak kelas 3 SMA. Kakakku 3 hari sebelum ujian nasional SMA. Berarti kita sebagai kelas 3 SMP itu 10 hari sebelum ujian nasional. Dan sebelum ujian nasional itu ada ujian praktek kan? Iya. Nah, 10 hari sebelum itu kakakku meninggal. Kakakku meninggal, terus saat kematian aku sebelumnya nunggu di rumah sakit temani kakakku. Setelah itu aku pulang duluan, Win. Gak perlu sebut lah sama siapa ya. Pulang, terus orang yang di rumah pas aku datang kan selayaknya anak kecil, anak SMP yang baru tumbuh remaja, seharusnya ya diberi kekuatan lah atau segala macam. Ternyata pas aku baru datang langsung dibilangi, tunjuk aku, kamu tahu nggak? Aku sering cerita intinya ke teman-teman kita. Tapi secara lengkap ini, secara hampir lengkap lah maksudku. Baru ditunjuk aku, Boy. Ingat betul, aku ditunjuk sambil dimaki-maki. Kamu ini memang anak adik paling sudahlah. Pokoknya kasar lah katanya, kasar. Dan keluargaku ini belum pernah sekasar ini gitu loh. Aku dari kecil, Boy, selalu ngerasa iri. Aku tuh selalu dibanding-bandingkan sama kakakku. Kayak apa ya? Kayak kakakku itu spesial banget. Ya cucu pertama. Iya. Cucu pertama. Terus dia memang kebetulan lahir di Samarinda. Iya. Dari kecil berdampak saat aku mulai dewasa. Sebelum kakakku meninggal lah. Aku sering mempertanyakan, Win. Kok kakak banyak foto kecilnya? Ya. Aku nggak pernah ada, Boy. Nggak pernah aku temukan. Alasannya mama aku itu entah karena terbakar kah fotonya apa segala macam kan. Banyak lah alasannya. Jadi aku sempat dulu dari kelas kakakku kan beda 3 tahun tuh. Iya, aku kelas 4 SD, kakakku otomatis SMP sudah balik ke Samarinda. Itu aku mempertanyakan mempertanyakan kenapa ya beda ya? Kenapa kakakku ini disayang banget, aku enggak? Itu pertama. Yang kedua aku mempertanyakan, kadang ngerasa ya, kok perlakuannya sama aku enggak ya? Mungkin karena apakah aku malas atau apa mungkin ya? Sampai kadang dari kecil aku udah pernah berpikir, Win, kayaknya aku bukan anak kandung deh, anak pungut. Itu terlalu dramatis kan. Ya itulah muncul cikal bakalnya, muncul gejolak-gejolak dari dulu. Jadi aku mempertanyakan, Win, sebenarnya kenapa aku sampai ditunjuk? Ini kembali ke cerita ya, sampai ditunjuk tanteku. Tunjuk tanteku, kamu itu, pokoknya intinya kamu itu anak paling kurang ajar, paling tidak baik. Tidak ada gunanya. Kalau kamu tahu kakakmu meninggal dari kamu. Jadi aku ingat, Boy, malam Jumat kakakku meninggal. Jumat dini hari meninggal. Sebelum meninggal, di siang harinya itu aku kelahi sama kakakku. Aku tuh nakal banget lah SMP, Boy. Jadi kakakku itu habis kena stroke ya, sudah sembuh.
Habis dia sembuh, terus hujan gerimis. Dia lagi makan, aku ingat banget dia makan ayam merah. Iya. Tangannya penuh dengan sambal, bumbu merah, bumbu balado mungkin saat itu. Dia ngomong ke aku, teriak. Panggilan kan Mang kan. Mang, ambil cucian di atas. Di situ cucian ada pakaianku, ada pakaiannya. Karena aku berpikir ada pakaiannya dia, ambillah, paham enggak? Dan dia kondisinya masih, kamu pernah lihat orang baru sembuh stroke kan, Boy? Iya, masih. Dia stroke yang benar-benar setengah badan lah. Jadi habis dia marah, Boy, malah dia kuat-katain. Karena aku merasa dimarahin di depan teman-temanku. Oh, ada teman-temanmu. Teman-temanku kami lagi nongkrong, buban-buban gang. Wah, aku mau namanya ngedefense loh. Aku bilang, alah tai kamu. Gitu kan Kak, Boy. Itu siang hari, Boy. Siang hari pas lagi hujan, gerimis. Pokoknya aku nyumpain kakakku, kata-kata kasar lah, memang kasar sih dari dulu tuh omonganku. Sekali ya udah kakakku langsung masuk aja dia. Masuk dia nggak marah, Boy. Maksudnya dia nggak marah, dia masuk aja. Tapi dia kecewa. Nah, dia udah masuk kamar kan. Aku ngumpul di depan rumah gitu loh. Ini rumah, di depan sana ada pedokan tempat duduk. Kita ngumpul di situ. Bubanku ngumpul, kakakku teriak dari pintu. Dia masuk ke dalam. Dan aku nggak ngelihat juga dia ngambil jemuran. Aku nggak merhatikan juga di loteng dia ngambil jemuran. Ternyata pas sore hari sebelum maghrib pulang, pakaian itu penuh semua dengan tangannya bekas bumbu balado. Yang saat itu namanya anak masih remaja, berpikirnya apa coba? Apa? Mending dibuat basah daripada diambil, tapi kok ini malah dikotorin. Ya kan? Sampai selesai maghrib, aku maghriban di rumah, kakakku maghrib di masjid, masjid. Baru aku ngelihat, aku pokoknya kelahi lah. Itu tadi ku skip aja. Jadi dia kelahi sama dia. Ternyata pas aku lihat, bajunya juga penuh, Boy. Kan sama-sama baju putih, Boy. Ya kan? Baju sekolah tuh. Iya. Kamis, Boy, wajar kan cucian. Itu kan malam Jumat, ya kan? Karena nanti mau dipakai dari Senin. Sabtu biasanya atau Minggu nyetrika. Bilang, ternyata bajunya juga. Ya nggak tahu saat itu ngerasa bersalah tapi sungkan atau malu untuk minta maaf. Sekalinya pas dia habis maghrib pulang, aku ingat betul, Boy. Kami itu kampung kita lagi ada turnamen. Aku masih rajin-rajinnya futsal tuh. Pergilah aku sama temanku. Sebelum pergi, kakakku almarhum ngajak, Mang nemenin aku ya. Kemana? Aku mau futsal, aku bilang. Temenin aku ke masjid. Dia bilang kayak gitu, Boy. Enggak, aku bilang. Aku mau futsal. Pergilah aku futsal ke masjid Isya. 1 jam, 2 jam. Di 2 jam setelah itu diteleponin terus. Kamu? Pelatih. Ada pelatihnya kan, diteleponin. Manajernya lah, kalau kita klub futsal. Diteleponin, aku disuruh pulang. Nggak mau aku, Boy. Nggak mau karena aku belum main. Sekalinya dikasih tahu sama pelatihnya tetangga juga, Om Hadi namanya. Dia bilang, kamu harus balik, Mang. Kakakmu sakit lagi. Pikiranku sakit lagi, maksudnya. Pas aku balik, keadaan kakakku udah pegang tasbih. Dia udah mau sakratul maut, Boy. Udah yang kayak mau ngorok. Tapi tangannya masih zikir. Jadi ceritanya pas dia habis dengar ceramahnya saat itu tentang wudu. Dia wudu ulang. Habis dia wudu ulang, dia diam langsung jatuh, terkapar. Aku ingat banget namanya Mukmin yang pertama kali angkat kakak almarhum Awir. Terus Awir minta tasbih. Ambilkan aku tasbih di rumah. Jadi dia zikir. Udah zikir. Jadi sempat dibawa ke rumah, masih zikir. Kayak zikir, lama-lama tertidur. Baru pas aku datang, dia udah di mobil. Udah perjalanan mau ke rumah sakit Islam saat itu. Ini posisinya di Samarinda? Di Samarinda. Samarinda kan SMA kan, aku SMP. Kan aku udah SMP Samarinda. Ya udah aku langsung serentak. Hujan-hujan tuh, Boy. Ingat aku gerimis, langsung loncat aku dari motor. Maksudnya loncat langsung cepat-cepat ke mobil. Langsung aku lihat kakakku. Aku kan juga SMP di sekolah agama ya, MTS gitu. Ya setidaknya aku tahu lah baca-bacaan apa yang harus kita bacakan ke orang yang mau meninggal, suatu maut.
Tapi saat itu nggak ada yang bisa aku nggak tahu mau ngomong apa, boy. Tapi ada kai-kai ya. Kan kalau di sana kan kalau di sini kan kita orang yang tua aja ya udah kita panggil kai juga kan. Orang kita panggil julak, acil kan. Meskipun enggak sungguhnya keluarga. Gitu kan rasnya di sini. Lingkungannya. Ya udah katanya kai itu loh. Bisikin nak dia tinggal kakak om. Aku juga enggak nanya apa yang mau dibisikin, tapi aku bisikin tuh. Ya aku bilang, ya aku minta maaf. Nah jadi boy, aku bisikin di telinga kakakku. Aku bilangin lo, maaf nih kalau aku salah. Aku bilang, ternyata aku salah. Aku bilang, kamu belum sembuh, baru sembuh, belum terlalu normal dari stroke-mu, masih sempat ambilkan pakaianku. Itu boy. Aku minta maaf atas sudah aku nggak mau disuruh. Aku nuduh dia ngotorin bajuku. Ternyata baju juga kotor kan. Ya udah, sekalinya kayaknya aku bacain Al-Fatihah deh. Al-Fatihah sama doa selamat aja. Aku nggak sempat kayak bacakan surah-surah yang lain yang aku ingat. Kebanyakan di perjalanan itu kan lumayan tuh, nggak terlalu jauh maksudku dari Kewanan ke rumah sakit Islam dekat kan boy. Ya udah, aku itu aja. Tapi aku nggak ada nangis sama sekali boy, nggak ada nangis. Karena pikiranku kakakku masih bisa selamatkan. Pertama kali aku masuk di ruang IGD, orang udah pada sibuk. Dan orang pada bilang, selang. Nggak paham kan boy. Ya pada akhirnya aku jadi paham Pak. Sekarang kan, karena aku di keperawatan. Ya udah disuruh. Pokoknya banyak lah yang udah melakukan. Kakakku udah mulai di jotras atau posisi lehernya udah dijongkakkan gini biar mau dimasukkan selang segala macam. Aku ditarik sama tanteku, dibawa keluar. Duduk tuh aku kebingungan. Aku ngelihat tante-tanteku yang lain pada datang, maksudnya dari Lambung, keluarga dari seberang. Kulihat pada nangis sudah. Mereka ngomong gitu loh, jangan sampai emang dengar. Tapi mereka ngomong, paham nggak? Dia bilang gitu. Ya jadi aku dengar, pertama kali aku dengar, udah langsung kakakku bilang, tanteku bilang, ada tanteku yang bilang, dia bilang, kayaknya udah nggak bisa Wir nih diselamatkan. Sudah mengorok, tapi pakai bahasa Bugis boy. Dikit-dikit aku bisa. Ya udah, aku langsung duduk aja. Nggak ada aku pikirin boy. Yang aku pikirin gimana caranya aku cepat pulang. Aku tidur dan ini mimpi. Iya. Jadi ya udah omku tadi ajak aku pulang. Pada akhirnya kan tanteku yang serumah sama aku bilang, ya udah bawa aja pulang dia. Bawa aja pulang. Maksudnya biar aku mungkin nggak nyaksikan secara langsung kakakku meninggal mungkin ya. Walaupun aku sadar saat itu dia sudah nggak ada. Lagi perjalanan aja lagi bareng sama aku. Ya udah aku balik ya terjadilah hal yang tadi. Yang tanteku nyumpain aku. Dia ngomong di mana tuh? Rumah sakit atau di depan kamarnya dia. Aku baru banget sampai di rumah. Baru banget sampai rumah. Jadi aku itu kayak orang bodoh boy, dimarahin. Aku enggak nangis. Tapi aku bingung. Aku bingung saat itu dia kok ngomong gitu. Tapi aku bilang, ih kok sakit betul ya? Paham enggak? Jadi aku enggak bisa nangis tapi terasa sakit. Sakit betul. Naik aku ke atas boy. Naik aku ke atas loteng. Aku kan sama kakakku tidur di loteng. Jadi aku berpikir, kayaknya aku harus tidur deh biar ini mimpi. Aku coba boy. Tidur aku boy. Tidur. Nggak bisa tidur. Apa ini? Aku paksa, alhamdulillah sampai tertidur. Benar-benar tertidur. Pas aku bangun, tahu-tahu aku udah terbangun dan aku udah di bawah. Kok nggak tahu. Istilahnya anak SMP kan udah besar ya, udah berat ya. Tapi aku bisa sudah di bawah dan udah di pangkuan mama. Mamaku udah datang ceritanya. Mama kan lagi di badak boy. Pulang. Jadi ceritanya boy, itu kakakku baru sembuh kayak baru sebulanan. Nah mama aku mau pulang karena adekku yang kecil dulu, Mila itu dia lagi masuk TK. Ditinggal boy masih TK. Jadi ceritanya mama aku itu mau urusin dulu sebentar karena kakakku udah sembuh. Ternyata itu kan fase kritisnya kakakku kan. Fase mau perpisahan. Habis aku tidur di sini, ya udah, aku buka mata. Aku tuh bangun karena ribut boy. Mama aku udah berhenti nangis. Dia seandainya nggak ada kepalaku di pahanya, mungkin dia berontak. Karena aku jujur aku ngelihat healingnya mama aku itu nggak bagus lah. Waduh boy, aku tuh ngerasain betul penderitaan mama aku itu mungkin itu 2 tahun boy. Pokoknya lihat foto dikit nangis lagi. Pokoknya ini banget lah. Karena gini boy, mama aku itu almarhum kakak Kawirnya anak kedua.
Mamaku itu udah 2 kali kehilangan. Yang pertama anaknya pas kecil, tabungannya 2 di surga. Kakakku almarhum Enceng tuh udah meninggal. Kalau orang Bugis kan dibilang Enceng kalau baru umur berapa. Yang kedua itu almarhum Awir nih. Awir kan ini umurnya baru saat itu. Awir 19 sama kita beda 2 tahun 17. Kita umurnya 15. Nah, yang aku ingat tuh di situ baru aku dicium kening sama mamaku loh. Meninggal sudah kakakmu nak. Dengan nada-nada itu, meninggal sudah kakakmu nak. Nggak bisa sudah. Nggak ada sudah nunggu. Yang aku nggak ada nangis. Baru aku cuma bilang kayak gini. Nggak apa-apa mak, aku pulang aja ya ke Badak. Tapi kamu tahu kan aku SMA pada akhirnya di mana? Iya. Iya, ke satu SMA. Satu SMA akhirnya Samarinda. Ya udah boy. Jadi itu yang paling menyakitkan. Jadi aku pertama kali nangis itu pertama kali nangis pada saat disuruh memandikan mayat. Pas aku mau mandikan itu boy, tanganku dipegang sama kakekku. Dia ngusap tuh, tanganku diusap. Usap. Yang kulihat pertama kali adalah kaki kanan kakakku kena knalpot juga kayak gini boy, besar segini. Tau lah gara-gara siapa? Gara-gara aku. Jadi kakakku itu udah sembuh sebulan. Kita pulang ke Badak. Karena nenekku ini kangen sama kakakku. Kami sekeluarga, karena masih liburan juga saat itu. Kan sebelum kita ujian kita ada minggu tenang kan. Jadi kita mau ke Kersik, mau pamit sama nenekku. Aku belum terlalu bisa naik motor boy. Bukannya aku nggak bisa naik motor karena aku selalu ikut kakakku. Kakakku selalu yang bawa motornya. Jadi pas aku yang bawa motor, jalan dari Badak ke Kersik dulu. Aduh, minta ampun boy, tanah merah, licin. Belum kayak sekarang, pantai belum memenuhi. Jadi jatuh. Karena aku yang bawa motor, kakakku yang gonceng, biar jatuhnya itu nggak terbah ke pasir lumpur kita penuh lumpur ya, kakakku nahan pakai kakinya. Otomatis knalpot kena sini. Yang bikin sakit apa boy? Abis dia kena knalpot sekali set, kena cepat kan. Baru ku coba berdirikan motor, karena kami bergonceng 3, malah terjatuh lagi. Jadi dia agak dalam. Jadi sakit banget. Dan dia itu diam aja. Nggak ada, aduh sakit enggak. Pas sudah di rumah, sampai di rumah di Badak, baru kita pulang ke Samarinda, kulihati lukanya. Itu aku ingat betul. Jadi pas aku mandiin tuh, aduh, aku bilang, bahkan dia mau mati aja, aku masih nyakitin dia. Jadi kena banget. Seminggu setelah itu ujian nasional kan boy. Setelah ujian nasional, semua masuk tuh boy, baru masuk. Kesedihan tuh numpuk. Kesedihan tuh numpuk. Mama aku ajak ngomong, aku diam. Aku ingat banget. Berkas-berkasku itu sudah diurus, tinggal diantar ke Semada. Aku bilang aku pulang, aku harus pulang. Aku di Badak aja, nggak usah sekolah. Di Tapi tuh boy, aku udah nggak mau sekolah. Dan aku nggak pernah ngomong ke mamaku, bapakku kalau aku nggak mau sekolah itu karena di rumah. Ya faktanya pada akhirnya aku bisa keluar dari rumah. Di kuliah kan, keluar dari rumah di situ. Ya butuh waktu yang lama, butuh masih 3 tahun aku mencoba untuk berdamai dengan batinku sendiri gitu loh. Aku sebenarnya tersiksa. Makanya kalau aku pikir-pikir, ternyata itu terkumpul semua boy. Kata-kata itu ya. Kata-kata itu terkumpul, dibalut dengan kesedihan, penyesalanku, menyiksa kakakku sampai meninggal. Jadi aku merasa, ya aku nyiksa kakak, sampai kakakku meninggal aku siksa. Siksa dia. Kayak gitu. Itu yang paling aku ingat. Kalau kamu tanya momen tadi, yang paling ngebuat kata-kata yang paling menjadikan untuk aku ya. Itu sih. Aku adalah penyebab kematian kakakku sendiri. Kalau ditanya siapa yang udah kusinggung, kayaknya hampir semua temanku sudah kusinggung. Ya mungkin karena kamu sudah merasa pernah melewati sesuatu hal yang luar biasa menyedihkan, dan itu kamu menjadikan modal kan untuk mungkin, tapi sebenarnya nggak gitu juga. Tapi memang aku nggak ada obat. Rusak aja aku, memang nggak ada moral. Udah, aku akuin itu. Ya intinya sih kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak kamu man. Aku banyak dapat kalimat-kalimat yang ku ingat itu karena kematian seseorang. Tapi bukan dari keluargaku, tapi orang terdekatku. Kalimatnya jelas ke aku waktu itu. Aku aja ya yang begini, orang lain jangan. Dah, itu yang ku ingat. Suatu saat nanti kalau kamu orang bingung, tolong bantuin. Dan itu kalimat yang ku pegang sampai hari ini, kalimat-kalimat itu. Dan sisanya banyak hal lah. Tapi aku dapat hal banyak sih dari pembicaraan kita hari ini. Aduh, psikolog banget kamu. Ya sih nggak usah disimpulkan apapun, yang pasti
Itu jadi kekuatan nggak buat kamu hari ini? Mungkin ya. Mungkin ya ada ya sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu. Karena aku tetap merasa nggak benar-benar bisa keluar dari itu sih. Iya sih, dan harapanku jadi jangan keluar sih. Biar aja kamu selamanya berada di pikiran itu supaya kamu tetap ingat bahwasanya kamu sudah pernah lewatin hal yang paling menyedihkan lah. Itu paling menyedihkan kan? Menurutku iya. Iya. Seenggaknya kamu pernah ngerasakan di titik nadir lah, di titik terbawah. Dan aku juga pernah ngerasakan di titik terbawah. Aku di sekitaran umur-umur segitu juga. Tapi pernah sampai kayak mau bunuh diri lah. Ya, pernah. Makanya aku ndak mau, sebenarnya kan panjang ya kalau mau dia biar 2 jam bisa aku gitu loh. Paling parahnya ya pada intinya memang sempat maksudnya aku nggak coba mencoba, tapi aku memikirkan terus mempercepat mati gitu loh. Ya biasanya aku mati. Iya, kita tuh sering mati. Iya, aku udah banyak dosa sih sama kakakku. Iya. Gitu. Itulah. Itu aja sih, mungkin boy terlalu panjang dan terlalu dalam sih, takutnya jadi acara mewek-mewek di sini. Tapi kalau yang kayak gini boy, kalau misalnya kita terkenal ngeribetin viewersnya. Kalau kita terkenal. Coba sih. Nggak ada lagi sih boy yang mau aku sampaikan, mungkin itu aja. Kalau aku sih 2 kalimat itu aja yang betul-betul aku ingat sampai hari ini. Dan kamu dengan rangkaian yang panjang pada akhirnya terlalu banyak kalimat yang kamu ingat dari kamu dibilangi macam-macam sama tantemu, kakakmu, kamu bisikin kalimat kakakmu, kakekmu waktu itu, kamu diarahkan ya tadi ya ke bekas-bekas itu, dan ternyata itu mengingatkan kamu lagi ke banyak hal. Ternyata kamu banyak banget nyakitin orang, kakakmu. Memang boy. Mungkin itu aja. Udah itu. Boy ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya Aswin. Ruhwan. Bye. Dadah.